Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Budi Kuswan di SPDI TGP Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Sengi yang bertugas di SD 05 Pulau Gumpai. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Junaidi SPD yang bertugas di kelas 5 SD 05 Pulau Gumpai. Selamat pagi, Pak Junaidi. Selamat pagi, Pak Budi. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Oke, Pak. Kali ini kita berada di praobservasi ya Pak Junaidi. Ya. Ada nanti beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak yang berhubungan dengan praobservasi ini. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran Pak Junaidi. Ya, Pak Budi. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan ke depannya itu seperti apa, Pak? Tujuan yang akan saya sampaikan pertama, melalui kegiatan mengamati video, pembelajaran dan gambar organ pencernaan pada manusia, siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsi dengan benar. Kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menuliskan fungsi dan organ pencernaan manusia dengan benar. Oke, Pak Junaidi. Berarti ada dua ya, Pak? Ya, ada dua tujuan pada pembelajaran Bapak kali ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai di proses pembelajaran kali ini, Pak? Oh, baiklah. Hari ini ada dua juga jawaban yang saya berikan, Pak Bud. Pertama, pengetahuan siswa mampu menyebutkan organ pencernaan manusia dan fungsinya. Pertama. Yang kedua, keterampilan siswa mampu menuliskan fungsi organ pencernaan juga. Oke, Pak. Berarti serba dua ya, Pak? Serba dua hari ini, Pak Bud. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas 4 nanti pada observasi yang akan saya lakukan nanti, Pak? Pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdifferensiasi berdasarkan kesiapan pembelajaran siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, model pembelajaran PBL, dan metode kerja kelompok. Iya, bagus, Pak. Ini luar biasa ya, Pak. Perencanaan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas Bapak. Kemudian selanjutnya, Pak, bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan nantinya di dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan itu, Pak? Di media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini, pertama menggunakan LKPD, kedua menggunakan media video, ketiga menggunakan laptop. Oke, Pak, itu sangat luar biasa, Pak. Ini sesuai dengan perkembangan abad 21, pembelajaran yang Pak lakukan dengan menggunakan IT. Ini saya rasa nanti hasilnya akan sangat luar biasa nih, Pak. Apalagi akan disampaikan oleh Pak Junaidi ya. Selanjutnya, kira-kira kapan nih, Pak, proses pembelajaran ini akan Bapak lakukan? Hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. Oke, berarti hari Selasa ya. Baik, Pak. Terakhir, pertanyaan observasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebelum kita akhiri, kira-kira yang dapat diambil dari percakapan kita hari ini apa kira-kira ya, Pak? Mendapatkan gambaran dari percakapan hari ini tentang media dan model pembelajaran yang digunakan, pembelajaran yang berpusat pada anak. Oke, berarti itu yang dapat diambil dari percakapan kita pada hari ini ya, Pak. Oke, Pak, terima kasih untuk observasi kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Besok sampai jumpa kita di kelas observasi di tanggal 17 Oktober 2023. Dan kemudian untuk pasca observasinya nanti akan kita laksanakan pada tanggal 18 yang dibersamai oleh PP Pak Ahmad Yani SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bahagia. Semangat hari ini ya. Baiklah, kita pelajaran hari ini adalah tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Nah, hari ini untuk ketua kelas dulu untuk membaca doa ke depan, memimpin doa kita. Silakan ketua kelas. Langsung baca doa pendek sekali.
Nah, Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita akan membaca doa. Baca doa mulai. Baca doa selesai. ada permainan atau tepuk tangan. Coba anak-anak dulu berdiri. Biar semangat pagi ini. Nah, kita bermain tepuk. Nah, dekat-dekat. Coba. Namakannya adalah tepuk guling. Nah, anak-anak bapak sudah bisa menyanyi tepuk guling. Dah, siap. 1, 2. Jawab pelajar tadi. Nah, pelajar yang membaca tadi nih. Nah, itulah 1, 2, 3. Jangan suka menyakiti. Jangan suka mengoleh. Jangan suka caci maki. Nuri, no, sayang teman. Yeay. Oke, silakan duduk kembali. Nah, udah. Coba tengok dulu. Perhatikan video ini dulu. Dah, ada yang bertanya hari ini? Nah, kelompok 1 silakan. Nah, siapa yang jawab? Bisa. Apa katanya? Apa fungsi gigi taring, Pak? Katanya. Nah, siapa bisa menjawab? Tunjuk tangan dulu, tunjuk tangan siapa yang bisa. Ayo. Tunjuk tangan. Yang kalian lihat di situ adalah alat pencernaan manusia. Nah, yang pertama bilangnya adalah mulut, rongga mulut. Nah, di situ rongga mulut ada gunanya. Kelompok 1. Nah, ini tugas sudah Bapak berikan. Nanti ditulis mana mulut, mana kerongkongan, mana lambung. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 sudah. Mau sini kan mejanya. Meja sini. Nah, dah. Mau kursi harga juga. Nah, tengok halaman ke-5-nya. Ada. Ini pertama disebut dengan apa? Betul. Nah, betul. Tunggu ayat kedua lagi, Pes. Tengok di situ. Terus ya. Nah, begitu. Bacakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil kelompok kerja saya. hasil kelompok kerja saya. Pertama, mulut, yang kedua, kerongkongan, ketiga, lambung, keempat, usus halus, yang kelima, usus besar, yang keenam. halus. Ya, silakan duduk, tepuk tangan dulu. Satu lagi yang bisa membacakan di depan kelompok lain. Nah, silakan anak. Oke, anak bapak, silakan. Ini dari kelompok 2
Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, saya ingin menunjukkan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang keenam anus. Ya, beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Yang kelompok 1 guna mulut. Pintar semua. Ada yang bertanya tanya, ada yang untuk makan. Kalian tadi untuk apa? Pintar untuk bertanya-tanya. Semuanya betul, tidak ada yang salah. Untuk bertanya-tanya boleh, untuk makan boleh, untuk makan bisa. Itu adanya guna mulut ada. Untuk makan, untuk mengunyah makanan yang kita masukkan ke mulut. Kalau tidak ada mulut, bisa tak kita makan? Tidak. Ada gigi, bisa tak kita ngunyah? Untuk merobek-robek maka? Hebat Remi. Kalau tidak ada gigi taring, bisa dirobek-robek? Berarti pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Biar segar lagi, ayo kita ice breaking. Berdiri dulu, jangan lupa berdiri. Kita main A B D G. Ayo. Biar semangat sampai di rumah. Ya. A B D G. Sebenarnya. Oke, sebenarnya ya. Kiri. Kanan. Kanan. Belum lagi. Konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Budi Kuswandi SPDI, Unit Angkatan 8 Kabupaten Kuantan Singi yang bertugas di SD 05 Pulau Bumbai. Kali ini saya masih bersama Pak Junaidi. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam Pak Budi. Dan juga dibersamai oleh Pak PP Ahmad Yani SPDI. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam. Baik, izin Pak, kami mau melakukan pasca observasi yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu. Di sini ada 6 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Junaidi menyangkut dengan observasi yang telah dilakukan di kelas kemarin atau supervisi di kelas kemarin. Yang pertama, bagaimana nih Pak keresahan Bapak tentang jalannya observasi yang telah saya lakukan beberapa hari yang lalu di kelas Bapak? Tolong berikan gambarannya kepada saya. Ya, Pak Budi, mungkin karena belum terbiasa diawali. Awalnya sih masa tegang, ada rasa gugup. Dengan semangatnya, dengan kuat, alhamdulillah berhasil juga. Iya. Ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Proses berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya Pak, bisa Bapak ceritakan kembali tentang langkah demi langkah yang telah Bapak lalui di dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang saya observasi kemarin. Kemudian area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Mohon diberikan gambarannya Pak. Langkah yang saya berikan kemarin, pertama adalah membuat RPP. Yang kedua, media pembelajaran. Dan yang ketiga, LKPD. Jadi area pembelajaran ada 2. Yang pertama, pengetahuan siswa mampu menyebutkan organ-organ perencanaan pada manusia dan fungsinya. Yang kedua, Pak Bud, keterampilan siswa mampu menuliskan fungsi organ perencanaan pada manusia. Nah, itu ada 2 kemarin Pak Bud. Oke. Dan itu berdasarkan pengamatan yang sudah saya lakukan, itu telah Bapak lakukan dan hasilnya juga nampak kemarin setelah saya observasi. Kemudian menurut Bapak sejauh mana kira-kira perkembangan yang telah Bapak berikan pada proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan pada beberapa hari yang lalu? Dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin di kelas, secara keseluruhan sudah berhasil Pak Bud. Yang ditunjukkan dengan siswa sudah bisa memahami
tentang fungsi masing-masing alat pencernaan walaupun masih terdapat kekurangan sedikit. Iya. Itu kalau hal kekurangan itu bisa kita maklumi Pak, karena tak ada manusia yang sempurna ya Pak. Ya pasti ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dimanapun itu kegiatan yang dilakukan pasti ada kekurangan. Kira-kira Pak, kekurangan itu dan hambatan apa yang Bapak temukan di dalam proses pembelajaran itu Pak? Jadi kekurangan dan hambatan yang sering terjadi mungkin juga dengan oleh guru rekan-rekan saya juga yang ditunjukkan dengan siswa sudah bisa ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif dalam belajar. Itu kira-kira ya Pak. Ya. Jadi di dalam proses belajar mengajar, ya memang benar sih Pak, kalau di dalam proses belajar mengajar itu pasti selalu ada siswa itu yang enggan untuk memberikan baik itu tanggapan ataupun ide-idenya, enggan dia menyampaikannya. Namun pasti ada cara, ada solusi yang bisa dilakukan. Kira-kira apa solusi ke depan yang ingin kita lakukan Pak? Oke, bagus. Hal ini bisa terjadi dikarenakan siswanya enggan untuk mengeluarkan pendapat serta tidak suka berbagi dengan teman-temannya. Rencana ke depan saya akan melakukan asesmen pada setiap pembelajaran yang berlangsung sesuai minat siswa dan selalu melibatkan siswa dalam setiap pembelajarannya Pak. Oke Pak, itu sangat luar biasa yang akan Bapak rencanakan di dalam proses pembelajaran ke depannya. Dengan asesmen ini saya yakin nanti Pak, dengan apa yang akan Bapak lakukan, proses belajar mengajar di kelas Bapak khususnya ini akan jauh lebih meningkat, karena dengan asesmen ini kita memperhatikan kebutuhan murid. Apalagi pada saat ini kita sedang dianjurkan oleh pemerintah untuk belajar itu pembelajaran berdiferensiasi ya Pak, yang berpusat pada murid. Selanjutnya Pak, yang terakhir nih Pak, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pengembangan pembelajaran yang seperti ini Pak? Setelah ini saya akan selalu berusaha mengembangkan proses pembelajaran di kelas saya sendiri dengan berbagai metode dan pendekatan serta media pembelajaran. Itu ya Pak? Iya. Jadi sangat luar biasa Pak, saya kasih apus untuk Bapak. Ini semangat yang luar biasa untuk saya Pak, yang akan Bapak kembangkan di pembelajaran yang selanjutnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada murid dan dengan menggunakan media serta metode-metode yang aktif yang saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Selanjutnya mungkin sekian dulu perbincangan kita pasca observasi bersama Pak Junedi. Kami mohon tanggapan kepada Bapak pengajar praktik Pak Ahmad Yani tentang permasalahan ini Pak. Baik, terima kasih Pak Junedi. Kita sudah siap coachingnya. Mungkin terakhir sekedar peringatan dan memberikan umpan balik dari pengajar praktik yang akan Pak Junedi. Jadi sesuai dengan definisinya pengantar dari saya tadi tentang coaching ini. Jadi coaching itu kan merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang pendidik pembelajaran dalam menjalankan perannya, baik itu di sekolah maupun di luar di sekolah. Dalam hal ini coaching menjadi sarana untuk memimpin upaya pengembangan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi itu intinya. Apapun nanti yang kita bicarakan di coaching tersebut itu tidak lepas dari keberpihakan kepada murid. Jadi sekaligus untuk mengembangkan kompetensi dari dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Jadi seperti itu. Dari awal coaching yang telah dilakukan dengan Pak Junedi tadi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, yang seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, di mana ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah kemitraan. Karena pada kemitraan itu terdiri dari beberapa kriteria yang harus kita lalui dalam coaching tersebut. Itu yang pertama itu tentang tujuan yang ditetapkan oleh rekan sejawat, apa tujuannya yang ingin disampaikan oleh rekan kita yang sedang kita coaching tersebut. Kemudian selanjutnya yang kedua, sebagai seorang coach, Pak Budi pun tidak menggurui atau memberikan saran, nasihat kepada rekan sejawat, biarkan saja dia
memberikan informasi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Pada saat diminta saran atau berbagi pengalaman, baru di situ kita sedikit memberikan sedikit penguatan seperti itu. Kemudian prinsip yang keduanya proses kreatif. Jadi pada proses kreatif tersebut terdiri juga dari beberapa kriteria yang harus diterapkan di dalam teks tersebut, di mana percakapan dua arah dari rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Jadi yang lebih banyak bicara sepertinya Pak Junadi selaku coachnya yang memberikan masukan, tanggapan, alasan dari pertanyaan-pertanyaan yang digali oleh Pak Budi tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian dari proses kreatif tersebut juga sebagai pendengar. Jadi Pak Budi mendengarkan, kemudian mengulang atau merangkum perkataan dari rekan sejawat tadi, dan sekaligus juga dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang menggali apa yang ingin dicapai tujuannya oleh coaching tersebut, namanya Pak Budi sebagai coaching. Kemudian pada proses kreatif yang selanjutnya yang perlu Pak Budi lalui itu memberikan pertanyaan, kemudian yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali. Pertanyaan menggali itu jangan kita sudah arahnya menuju misal ke arah serat rekan semalam itu memaksimalkan potensi. Jadi pada saat memaksimalkan potensi tersebut itu ada 3 juga kriterianya dari 8 kriteria tersebut, di mana percakapan akan menghasilkan tindak lanjut dan konkret. Jadi apa tindak lanjut seperti yang disampaikan Pak Budi kepada Pak Junadi untuk ke depannya. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat. Jadi bukan tindak lanjutnya berasal dari kita sebagai coach, Pak Budi sebagai CDP, tetapi melainkan dari Pak Junadi selaku coaching. Kemudian yang bagian terakhirnya percakapan ditutup dengan kesimpulan. Jadi kesimpulan dari rekan sejawat sangat menentukan juga dari hasil coaching yang dilakukan oleh Pak Budi sesuai dengan observasi supervisi akademik yang dilakukan di kelas beberapa hari yang lalu. Kemudian dari 8 kriteria yang kami sampaikan tadi, ya itulah yang menjadi acuan dalam penilaian pelaksanaan coaching Pak Budi pada hari ini, di mana terdiri dari rentang 1 sampai 4 sebagai acuan. Saya selaku TP memberikan penilaian kepada Pak Budi. Jika keempat-empatnya sudah tercapai seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari pra supervisi, misalnya di pra supervisi tersebut catatannya misalnya Pak Budi mendiskusikan tentang standar kompetensi yang digunakan untuk observasi, kemudian menanyakan kompetensi area apa yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat seperti yang Pak Budi tanyakan tadi, kemudian menanyakan kompetensi area mana secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Budi terhadap Pak Junadi tadi. Sebenarnya sudah tercapai yang keempatnya tersebut, sudah jelas nilainya sangat baik, sudah terpenuhi keempat yang saya sampaikan tadi. Begitupun selanjutnya pada saat observasi, catatan-catatan yang dibuat oleh Pak Budi kemudian akan terlihat dan bisa kita dengar juga pada saat teman sejawat mengajar yang bebas dari penilaian dan asumsi-asumsi. Jadi dia akan melaksanakan observasi di kelas. Waktu Pak Budi mendampingi Pak Junadi di kelas tersebut, dia akan fokus pada area yang ingin dikembangkan pada dirinya. Area apa yang ingin disampaikan oleh Pak Junadi tersebut di kelasnya. Jadi hasil dari percakapan observasi sebelum melaksanakan observasi di kelas, itulah yang menjadi fokus pada area yang ingin dikembangkan dari Pak Junadi di kelas. Kemudian yang terakhir dari pasca percakapan atau observasi kita, di mana saya di sini menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan seperti itu. Setelah pasca observasi itu kan
Kan sudah dua dilalui oleh Pak Budi. Sebelum melaksanakan observasi di kelas supervisi akademik itu, tentu Pak Budi dengan Pak Junaidi sudah melaksanakan observasi. Jadi berdua kan waktu itu dengan menggunakan lampiran yang sudah disediakan sesuai dengan yang disampaikan semalam. Tentu laporan lampiran berupa dokumen, yaitu berupa data ataupun dokumentasi, tentu sudah Pak Budi siapkan pada saat sampai observasi di kelas. Jadi di sini Anda sebagai PP ingin minta ke Pak Budi data pra observasi tersebut dengan observasi di kelas. Dan Pak Budi siapkan itu. Itu yang observasi. Observasi di kelas. Yang pra observasi. Itu pra observasi. Dengan lembar catatan percakapan pra observasi itu betul-betul. Oh, betul. Jadi dari situ Pak Budi pada saat kita melaksanakan observasi atau supervisi akademik di kelas menyampaikan sejauh tersebut, kita harus melaksanakan pra observasi dulu. Jadi pra observasi tersebut kita akan menulis hal-hal yang disampaikan tadi dengan berupa pengembangan, kemudian mendiskusikan standar kompetensi yang digunakan untuk observasi apa, kemudian menambahkan kompetensi atau area apa yang ingin ditambahkan oleh rekan sejawat tersebut, kemudian menanyakan kompetensi area mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi. Jadi dari data-data yang boleh dibuat di observasi itulah yang nanti yang akan diamati pada saat Pak Budi melaksanakan observasi atau supervisi akademik di kelas Pak Budi. Ketinggalan